Persiapan media tanam. Umumnya media tanam dalam budidaya jamur dikenal dengan istilah baglok. Tahapan pembuatan media menggunakan serbuk kayu juga secara teknis tidak jauh berbeda, hanya serbuk kayu yang biasa dipakai digantikan dengan serbuk gergaji. Secara lengkap tahapannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan media tanam dengan komposisi serbuk gergaji 70-80%, bekatul 10-15%, kapur 1-2%, dan biji-bijian 2-5%. Sebelum dicampur sebaiknya serbuk gergaji dikomposkan terlebih dahulu agar tekstur menjadi lebih lunak dan lembut. Perlu diingat pula, serbuk gergaji yang digunakan harus berasal dari kayu yang tidak menghasilkan getah. Sebab, kayu bergetah dapat menghambat dan mematikan pertumbuhan miselium. Lama waktu pengomposan berkisar 7-14 hari. Biasanya kompos serbuk gergaji yang sudah jadi akan menunjukkan perubahan warna dan bau. Setelah itu, campurkan bahan-bahan yang telah disebutkan di atas. Aduk hingga rata dan tambahkan air hingga kadar air mencapai 70-80%. Selanjutnya, masukkan media tanam ke dalam plastik PP kapasitas 1 kg tahan panas. Isikan media ke dalam wadah dan padatkan dengan menggunakan alat pengepres atau secara manual. Setelah semua media terisi, maka selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan cara mengukus baglok pada suhu 100-120 derajat Celcius selama 7-8 jam. Setelah sterilisasi selesai, maka baglok dapat dimasukkan ke dalam ruang tanam khusus. Pembuatan kumbung jamur. Pembuatan kumbung dapat dilakukan dengan sederhana, yakni menggunakan bangunan yang sudah tidak terpakai atau dapat membuat bangunan baru dengan menggunakan material yang sederhana. Tidak ada kriteria khusus untuk bangunan kumbung jamur. Namun, idealnya kumbung jamur harus dibuat dengan kriteria berikut ini. Luas bangunan idealnya adalah 5x5 meter. Namun dapat dibuat lebih luas tergantung dengan luas lokasi yang dimiliki. Tinggi bangunan kumbung dibuat setinggi 3-3,5 meter dengan atap yang terbuat dari genteng atau bekas daun alang-alang atau jerami. Jangan gunakan seng atau asbes, karena akan meningkatkan suhu ruangan. Kumbung dilengkapi dengan jendela yang dapat dibuka dan ditutup untuk pertukaran udara. Di dalam kumbung dibuat rak dengan ukuran 1x2 meter dan tinggi rak 2 meter. Lokasi kumbung sebaiknya dekat dengan sumber air, sehingga memudahkan penyiraman. Budidaya. Tahapan budidaya jamur tiram dengan serbuk gergaji diawali dengan penanaman atau inokulasi bibit. Sebagaimana pada penanaman bibit jamur lainnya, penanaman harus dilakukan di ruangan khusus dengan prosedur yang ketat. Tahapan inokulasi yang steril akan menghasilkan baglok yang baik bagi pertumbuhan miselium. Penyiraman dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Oleh sebab itu, teknik inokulasi harus dilakukan dengan cara dan kondisi yang steril. Pun keberhasilan budidaya juga ditentukan oleh kualitas bibit yang digunakan. Oleh sebab itu, pilih bibit yang berkualitas dan unggul serta memiliki produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, nantinya hasil panen yang akan diberikan oleh jamur tiram juga akan tinggi produksinya. Adapun kriteria bibit yang baik dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Bibit jamur yang digunakan jelas asal-usulnya dan berasal dari pembudidaya bibit jamur yang telah memiliki reputasi yang baik. Warna miselium jamur putih cerah dan tidak terdapat warna lainnya. Bibit jamur memiliki bonot yang berat yang menunjukkan kualitas bibit. Tanggal penanam bibit masih dalam waktu yang dekat, yakni tidak lewat dari 20-30 hari dari penanaman bibit dari F1 ke F2. Perhatikan penyimpanan bibit sebelum digunakan untuk mempertahankan kualitas. Letakkan bibit di dalam lemari pendingin dengan suhu 16-18 derajat Celcius. Pemeliharaan dan perawatan. Selain menentukan keberhasilan budidaya, perawatan dan pemeliharaan intensif akan dapat menentukan kualitas hasil panen. Harus diperhatikan pula ketepatan perawatan dan pemeliharaan agar mendongkrak hasil panen. Adapun hal wajib dilakukan pembudidaya demi menjaga kualitas dan kuantitas hasil budidaya jamur tiram antara lain sebagai berikut. Sebaliknya,
Proses inokulasi yang berlangsung dengan tidak steril akan dapat menyebabkan kontaminasi yang pada akhirnya akan menyebabkan miselium jamur mati dan risiko kegagalan budidaya juga akan meningkat. Penyiraman dilakukan menggunakan selang yang pada bagian ujungnya diberi nozzle. Penyiraman dilakukan dengan menyiramkan pada bagian lantai dan atap. Penyiraman harus rutin dilakukan untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalam kumbung. Ketika cuaca panas, maka sebaiknya penyiraman intensitasnya dapat dilakukan dengan cara ditambah frekuensinya. Pengendalian hama dan penyakit tanaman (HPT). Pengendalian HPT dilakukan secara manual, yakni dengan cara membunuh hama yang muncul pada baglok. Sebab dalam budidaya jamur tidak diperkenankan menggunakan pestisida, panen apabila permukaan baglok yang digunakan telah tertutup sempurna dengan miselium. Biasanya dalam 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen.